Hai, saya Anugrah Aditya. Hari ini kita bakal ngobrol seputar batik. Udah bersama dengan saya, selamat siang Kak GPAA Mangkunagoro ke-10. Apa kabar? Kabar baik Mas Adit, terima kasih. Baik, Senang bisa ada di sini. Alhamdulillah gitu. Kemudian sudah ada yang kita kenal semua, Ibu Christine Hakim. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Baik sekali ya. Gitu. Dan di sebelah saya udah ada sahabat saya juga, Adinia Wirasti. Hai. Apa kabar, Ti? Baik, Baik. syukur. Nah, ada Nadine bisa. Iya, karena on the way ke sini, aku dengerin lagunya dia. Sama. Asli. Dari humming lagunya itu tuh ada orangnya aduh gitu. Sangat senja ya? Sangat senja. Sangat senja, ada banyak. Nadina Biza. Jadi lengkap kita ya. Hari ini kita spesial nih. Kita semua udah pakai batik, Betul. ya. Jadi kita mau ngobrol soal batik. Ini kan tentunya batik yang kita pakai semua hari ini adalah Iwan Tirta. Nah, ngomongin soal Iwan Tirta, ya. Ini mungkin nggak banyak nih dari teman-teman yang tahu bahwa almarhum Pak Iwan Tirta itu banyak belajar tentang budaya Jawa dan batik. Itu kan tentunya dari Puro Mangkunagaran. Bener Mas Adit. Dan itu dari zaman Mangkunagoro ke-8. Ke-8. Iya. Dan aku mau nanya pendapat Kanjeng Gusti. Gimana seorang raja di usia muda ngelihat budaya batik sekarang? Jadi tentu Pak Iwan sendiri awalnya itu dulu kenalnya dengan Eyang Putri saya, Mas Adit. Jadi ini sekitar tahun 80-an ya harusnya ya. Jadi Eyang Putri saya itu Gusti Kanjeng Putri Mangkunagoro ke-8 itu sangat hobi mengemari batik. Jadi motif-motif khas Mangkunagaran, gaya Mangkunagaran yang hari ini mungkin dikenal di masyarakat itu sebetulnya banyak yang mengembangkan itu dari Eyang Putri saya. Nah kebetulan Pak Iwan dulu sering main ke Puro, ketemu Eyang Putri saya, dari situ sering diskusi dan tentunya Eyang Putri saya juga banyak sharing dengan Pak Iwan, dan tentunya Pak Iwan terus tumbuh dan berkembang sampai Iwan Tirta menjadi legacy yang luar biasa hari ini ya Mas. Jadi kami selalu senang berkolaborasi dengan Iwan Tirta karena sejarah yang udah panjang, dan tentunya untuk batik sendiri maknanya untuk saya mungkin batik itu suatu simbol dari keselarasan ya Mas ya. Jadi membatik itu kan bagaimana itu harus nyambung antara hati dan pikiran, selaras juga dengan zaman. Jadi tentu proses membatik sendiri seiring dengan berjalannya waktu juga selaras dengan zamannya juga. Dengan pengembangan dan mungkin fasilitas teknologi yang ada, cara mengembangkannya, motifnya juga sesuai dengan situasi sosial, budaya di zaman itu. Jadi batik ini sebetulnya suatu karya seni yang suatu kain, suatu hasil dari perpaduan dari gambar dan warna, tapi terlebih dari itu menurut saya juga ya suatu simbol keselarasan lah Mas, antara manusia dengan zamannya, dengan kebudayaannya gitu Mas Adit. Senang sekali ya bisa ngedenger langsung dari Kanjeng Gusti gimana bahwa Iwan Tirta dan Puro Mangkunagaran dari dulu bersama-sama ikut menjadikan batik sebagai budaya Indonesia yang kaya gitu ya, yang rich tentunya. Nah, dan aku juga pengen denger nih dari mungkin yang paling muda ya, Gen Z. Chat lagi. Kalau yang di sini udah Gen Z. Aku Gen Z-nya ya. Iya. Nanti kamu ngeliat batik tuh gimana sih sekarang? Tadi kalau abis dengar jawaban Kanjeng Gusti kayak sangat kaya, lebar dan mengakar ya. Cuma kalau aku mungkin karena umur, mungkin karena aku juga punya banyak periode di mana aku nggak dekat dengan budayaku gitu. Jadi mungkin dari yang aku pelajari sekarang dan belakangan ini, yang paling kelihatan dari batik itu identitas kali ya. Identitas yang beragam. Lucunya mungkin kalau aku sebagai musisi melihatnya sama seperti musik, mungkin fundamentalnya sama, prinsipnya sama, kita ingin menyampaikan sesuatu, tapi somehow tiap daerah beda semua cara kita menyampaikan ceritanya, cara kita menyampaikan inti dari apa yang ingin diceritakannya itu sih paling. Jadi ini kita dapat satu pandangan insight baru ini ya gitu. Nah, kan Gen Z udah gitu. Sekarang yang seumuran nih, karena saya milenial gitu. Dari temen lo ya. Iya. Gen Z. Ini Gen Z. Ini yang sandwichnya. Kita
di antara. Asti gimana ngeliat batik sekarang? Sebetulnya batik sekarang jadi sesuatu yang cukup pop sih kalau menurut aku. Banyak sekali yang akhirnya, oh ada hari batik setiap seminggu ada sekali atau 2 kali ke kantor pada pakai batik semua gitu. Dan sekarang it's very accessible. Kalau aku boleh cerita, mungkin pertama kali aku kerjasama dengan Iwan Tirta tuh tahun, udah hampir 15 tahun, 16 tahun mungkin udah cukup lama. Ketika itu pada saat aku mau datang ke acara nih sebagai aktor gitu, misalkan diundang ke award mana gitu, mungkin ibu juga bisa cerita lebih lama lagi kali ya, mau pakai dress batik tuh susah gitu, kayak yang hah pakai batik, serius pakai batik, serius pakai batik, iya pakai batik. Dan mendadak jadi satu-satunya yang pakai dress batik, karena zaman itu kan mungkin yang pakai kain banyak gitu, yang angkatan ibu gitu. Tapi kalau angkatan kita pakai batik tuh agak, lu yakin mau pakai batik? Iya yakin dianggap gitu. Kuno ya? Dianggap kuno mendadak gitu. Dan sekarang mendadak di mana-mana. Dan gak hanya baju aja, karena hanya kain atau baju segala macam dibatikin gitu. Karena sebenarnya menurut aku pribadi, batik itu adalah proses. Ketika dimana kain yang tadinya putih dibubuhkan malam yang adalah lilinnya, lalu ketika malamnya sudah kering dicelup ke dalam warna, dan ada pelunturan si lilinnya, si malamnya lagi, proses satu-satu gitu. Kebayang kalau batiknya multicolor kayak yang ibu pakai sekarang, berapa kali dibubuhkan malam, dilunturin lagi, dicelupin, dilunturin lagi ya kan. Jadi memang harus kesabaran yang tinggi dalam proses membatik, itu memang harus dipunyai si pembatik itu. Dan aku secara pribadi belajar banyak banget dari situ sebetulnya, in a storytelling kind of way juga. As an actor, of course, ketika itu sudah balik lagi ke akar cerita, pasti yang this is interesting gitu. Kayak pertama kali aku dengar cerita tentang Teruntum tuh juga menarik banget, bahwa titik-titik Teruntum itu adalah ketika si ratu menunggu rajanya kembali gitu, tuh kayak very romantic gitu. Dalam sekali ya. Dalam maknanya banget ya, maknanya. iya. Dan memang sekarang mempelajari itu bisa, semuanya sekarang jadi lebih gampang untuk diketahui. Begitupun juga batik lebih friendly gitu, karena bentuknya udah beda, bisa dipakai sehari-hari, bisa dipakai rapih. Jadi seneng sih ngelihat progresnya tuh pesat gitu. Bener. Ya Makin kan? kesini makin progresif, ya. Kolaborasinya juga lebih banyak. Dan makin pop nggak sih? Makin pop, Ya? makin pop. Ya, di mana-mana juga nggak mesti special occasion gitu kan. Bahkan casual occasion pun berbatik sekarang. Iya betul, Ya? betul. Sampai jangan-jangan sekarang ada sneakers juga pun. Sneakers juga ada batik kok. Iya, dibatikin, Iya, dibatikin. gitu kan. Nah, itu kita lewatin semuanya ya. Iya, maksudnya berasa gitu, Berasa, dimana ketika batik itu adalah proses, dan sekarang batik tuh ya motifnya gitu kan. Jadi memang budaya ini seperti yang Kanjeng Gusti bilang, memang terus, selama peradaban manusia masih terus berprogres, budaya juga pasti akan berprogres gitu. Ibu kan dulu sempet ya hadir di Cannes Film Festival dan mengenakan kebaya dan batik ya Bu? Iya. Iya, dan wah itu kan era yang tadi Asti bilang gitu kan, ya itu kan mungkin pionirnya gitu, jangan-jangan gitu ya. Seorang Christine Hakim, gimana sih Bu ngeliat batik sekarang Bu? Sebelum bicara masalah tadi ya, Ibu pakai batik Iwan Tirta, termasuk ini jewelry yang Ibu pakai juga waktu jadi juri di Cannes Film Festival. Ini apa namanya, warisan dari Mas Iwan ini, gitu ya. Luar biasa. Iya, nih makanya ini dipakai hari ini ya. Nah sebelum bercerita soal itu, soal batik, mungkin nggak tiba-tiba ini seperti Ibu flashback nostalgia pada saat Ibu menginterview seorang Iwan Tirta. Waktu itu production house Ibu mau bikin dokumenter tentang The Maestro dalam segala bidang, termasuk Mas Iwan. Tapi akhirnya juga tidak terselesaikan karena Mas Irwan terus tidak berada bersama kita kembali secara fisik gitu ya. Ingat sekali di workshop beliau, tempat membatik sekaligus itu showroom. Ya showroom lah, itu lebih buat Ibu sebagai museumnya Mas Iwan gitu ya, karena bukan hanya sekedar butik
itu ya, tapi justru menunjukkan semua seorang Iwan Tirta, body, mind and soul. Ya, kalau mungkin buat orang Bali itu Mas Iwan itu sudah metaksu. Ya, dia bukan hanya seorang desainer batik yang membuat atau mengembangkan pattern-pattern batik gitu ya, tapi jiwa, raga dan semua hidupnya itu dituangkan melalui batik ya. Seperti tadi Asih bilang ini how many colors gitu ya, berapa banyak ini color, berapa motif ini, apa namanya istilah ini, cicak apa namanya nih, cecek ini kan ya, ini kan diisi semua ini, memerlukan kesabaran ini. Kalau tidak dengan meditasi yang tinggi, dia nggak mungkin ini bisa mengatasi, menyelesaikan sebuah piece of batik ini ya, dengan berbagai macam ragam ini ya. Ini salah satu dari motif Iwan Tirta ya. Jadi Mas Iwan bahkan sempat mengatakan, beraduh, Mas Iwan sempat mengatakan pada saya, dia hanya menarik garis satu garis aja waktu membatik. Ya seperti orang meditasi, tarik nafas yang dalam, terus dikeluarkan nafas itu seperti orang yoga kali ya. Satu garis. Bayangkan, masuk akal ya. Kalau kita nggak dengan satu nafas, pasti ini nih nggak mengalir gitu ya. Dan malam tuh kan panas ya. Iya, dan jadi itu yang membedakan. Dilakukan dengan hati yang panas. Walaupun sekarang ya katakanlah ini mau diambil juga gitu ya, tapi pasti akan berbeda dengan, karena ya itu Mas Iwan memberikan jiwanya. Sama kalau seniman apapun, kita sebagai pemain ya, kamu sebagai pemusik, kalau mencipta itu, mengerjakan sesuatu dengan seluruh body and soul, pasti akan different. Ada rohnya di situ ya. Wall hangingnya Iwan Tirta, seorang Iwan Tirta juga ya, itu tidak pernah bosan kita untuk melihatnya. Karena apa? Menjadi ada dimensi yang tidak hanya sebuah pattern ya, tapi ada dimensi, ada layers ya di dalam situ melalui batik gitu ya. Kita tidak boleh melupakan legacy yang perjuangan yang Mas Iwan dan nenek moyang kita lakukan gitu ya. Mas Iwan tuh udah pernah dapat penghargaan dari pemerintah belum ya? Sudah ya? Oh alhamdulillah. Hilang. Itu kirim fax branded menawarkan mau dari jewelry, handbag, shoes dan semua untuk ibu pakai. Itu kan ya seperti kalau kita lihat di Red Carpet di internasional. Kalau mereka mungkin beli sendiri kali ya, uangnya banyak kan, bayarannya gede ya. Tapi ini ditawarin ya. Terus saya berpikir, kenapa saya harus pakai branded itu ya? Gitu kan ya. Kita punya seorang Iwan Tirta yang luar biasa. Ini kan kesempatan untuk itu. Langsunglah datang Mas Iwan, aku mau pergi Faisal gini-gini. Ada yang ibu suka kebaya bludru dengan kalau lihat di post foto-foto ibu di Cannes Film Festival, ibu pakai waktu opening bludru hitam dengan bordiran solo, gitu ya, bordiran solo semua gitu ya. Ya namanya bukan badan model ya, nggak cukup karena itu kebaya. Akhirnya sama Mas Iwan ditambahin bev, jadi agak lebih besar gitu, jadi kutu baru gitu kan ya, kutu baru. Terus inilah yang dipakai itu ya, kainnya juga semua Iwan Tirta. Bangga. Kita harus meyakinkan ada nilai-nilai ya, dasar daripada kehidupan kita dengan latar belakang tradisi kita yang kita punya, nilai-nilai peninggalan nenek moyang gitu kan ya, yang itu harus dipertahankan karena inilah nanti akan menunjukkan jati diri kita gitu loh. Kita kembali lagi kepada batik gitu kan ya, ini juga jadi pasti gitu ya, ada sekarang motif-motif ya, itu kayak lereng, berapa banyak motif lereng ya, tapi kalau kamu melihat lerengnya Iwan Tirta, tadi mana ada tuh batik ibu tuh, sini kasih lihat tuh selendang lerengnya ya, nggak tahu udah berapa kali ibu pakai ya, tapi karena ibu amat sangat sekali suka sama poleng, berapa banyak juga sekarang poleng yang gitu ya.
itu Poleng belum sepopuler itu pada saat, belum populer sepopuler sekarang saat itu ya. Tapi Mas Iwan sudah pakai ya? pakai itu Poleng. Mana Mbak Poleng Ibu sama tadi selendang nanti diambil ya. Poleng soalnya juga punya cerita menarik tuh. Iya. Nah ini karena apa? Mungkin Mas Iwan juga melihatnya dengan tidak hanya dengan mata, ya, tapi dengan tidak mata indera matanya, tapi dengan mata hatinya, gitu loh. Dengan menangkap dengan ini rasa, sehingga bisa dilihat Polengnya Mas Iwan berbeda. Ya Allah, sampai itu udah bolong deh, sampai Ibu tambel tuh, itu ya. Artinya ini lerengnya juga. Maaf ya, ini aku bisa kasih. Maaf ya, sama itu tadi lerengnya. Ini nih, ini Ibu selalu ini semua favorit karya ini. Tuh coba lihat. Sih? Poleng ini banyak juga sekarang. Bahkan sekarang ada ya yang motif ini garis-garis gitu ya. Tapi lihat. Ini nih. Ya. Nah, kain juga kain. Tapi ya bisa dipakai selendang. Ini kalau dipakai dengan blus modern hitam gitu ya, ini udah beda. Karena kan nggak harus dengan berkebaya. Jadi kira-kira seperti itu. Ya, jadi kembali lagi kita bicara tentang Mas Iwan bukan hanya sekedar, tentu Mas Iwan sebagai maestro dari batik Indonesia, tapi kita juga sekaligus sebetulnya Mas Iwan mengingatkan kita untuk apa ya, menjaga nilai-nilai Indonesia ini dan budaya Indonesia. Oke, waduh, senang banget kita bisa dapat cerita yang begitu dalamnya ya. Kalau ketemu Bu Christian tuh kayak sekolah. Iya, belajarnya banyak. Belajar kayak sekolah. Ilmunya langsung banyak sekali yang kita dapat. Di make up loh ini anaknya ini loh. Tetap cantik. Gantian nih, kita pengen tahu dong gitu, gimana sih sekarang perannya Pura Mangkunegaran ini kan sebagai mungkin salah satu sentral budaya Jawa ya gitu ya. Apa langkah-langkah yang dilakukan atau mungkin akan dilakukan untuk contribute untuk ngepromosiin kebudayaan kita khususnya batik? Oke Mas, jadi ya paling basicnya sebetulnya Mangkunegaran ini hari ini kita coba semaksimal kita untuk gimana Mangkunegaran itu bisa jadi rumah ya Mas ya. Rumah budaya Nusantara lah, cita-cita besarnya. Jadi di Mangkunegaran itu menjadi tempat untuk siapapun, seniman, akademisi, budayawan, siapapun intinya. Ingin berkarya, ingin bertumbuh di Mangkunegaran itu kita buka ruang yang seluas-luasnya sebetulnya. Jadi Nadine juga pernah manggung di Mangkunegaran. Nanti kita harus ngerespon banyak ruang di Mangkunegaran yang cocok dengan Nadine. Sangat menyenangkan. Jadi ya tadi Bu Christine sempat bilang ya, masih sempat cerita bahwa budaya kita itu harus dijaga ya, dan itu kita jaga, kita jadiin juga modal kita untuk hari ini dan kita berkembang ke depannya sih gitu. Itu yang kita coba lakukan di Mangkunegaran. Jadi tentu masa lalu ini bukan hanya nostalgia dan kenangan gitu ya, tapi itu justru jadi modal kita untuk kita berkarya hari ini untuk creating impact lah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi itulah esensi dari budaya, itu pasti selalu hidup dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan zaman juga. Ya kita percaya juga di Mangkunegaran bahwa yang paling penting adalah bagaimana values ini bisa terjaga dan tersampaikan gitu ya. Nah ketika berkomunikasi Mas, sudah pasti komunikasi itu kan dua arah ya. Pasti. Kita kan harus tahu juga orang yang kita sedang berkomunikasi itu kira-kira lebih bisa menerima, lebih cocok itu seperti apa gitu. Jadi itu yang coba kita lakukan di Mangkunegaran, terutama untuk generasi anak-anak muda. Jadi karena tentunya kita sebagai anak muda ini kita punya suatu tugas ya. Tugas ini bukan tugas saya aja loh Mas, ini tugas kita semua. Iya. Karena kebudayaan ini milik kita semua kan gitu, dan ini harusnya untuk kita berkembang terus ke depannya nih masih banyak sekali yang kita bisa gali sama-sama dan kita jaga sama-sama dan kita berkembang dari situlah sama-sama gitu. Jadi waktu kita masih panjang. Tapi ya semoga Mangkunegaran bisa jadi salah satu rumah, salah satu sumber inspirasi dan sumber kreativitas juga untuk kita sama-sama ngkuyung kebudayaannya bareng-bareng melalui Mangkunegaran di Mangkunegaran. Dan untuk itu ya kita terbuka selalu. Seru ya. Seru, kita tunggu ya. Iya. Langsung brewing ya. Iya, bener-bener. Ngapain ya gitu. Ini kalau orang kreatif gitu, kita bisa ngapain ya? Ya kita memantik kreativitas aja. Kurang lebih itu Mangkunegaran melalui budaya ya.
sebagai senternya aku juga nungguin sih sebenarnya nanti breakthrough apalagi mungkin yang bisa diinisiasi gitu kali ya oleh Pura Mangkunegaran, dan mungkin di zaman sekarang kita perlu membuat budaya ini mungkin lebih pop kali ya gitu ya, lebih pop dan tuh saya tunggu banget sih sebenarnya breakthrough-nya. Tapi kalau ngomongin soal budaya pop gitu ya, kan tadi udah dengar dari Ibu. Nah, kan Asti nih aktor juga nih ya, dan mungkin orang-orang kayak Asti juga jadi salah satu corong untuk Indonesia bisa makin terdengar keluar, dan Asti mungkin juga banyak sekali kesempatan-kesempatannya untuk bisa pakai batik, untuk mungkin berada di luar juga. Nah, menurut pandangan lo Ti, gimana sih industri hiburan ini itu bisa ngasih kontribusi ke batik nggak cuman dari segi mempopulerkan aja, tapi ada nggak sih langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh industri hiburan untuk nge-preserve gitu ya, dan melestarikan juga gitu. Gimana menurut Ti? Wah, banyak banget sih. Mungkin salah satu contoh aja kali ya, waktu ketika balik dari Amerika, sayangnya keterbukaan pikiranku tentang budaya Indonesia itu terbuka ketika jauh dari Indonesia. Bukan sayang, malah bersyukur. Bersyukur, tapi maksudnya kayak kenapa sih harus jauh dari Indonesia dulu baru sadar bahwa oh batik tuh keren ya, wayang tuh keren ya. Jadi malah justru kejadiannya di museum di Los Angeles, when I was in New York Film Academy di LA, belajar screenwriting, disuruh, you guys go to a museum, pick one of the art piece, and then make a story out of it. Terus aku jalan-jalan gitu kayak apa ya, ini apa ya, terus ada Arca. Ada Arca Pratnyas Mita waktu itu. Terus gue kayak, ini oke. Ini apa ya? Ini dari Indonesia. Hah? Kok nggak tahu? Terus ada salah satu my classmate, dia bilang, apa di Indonesia tuh dulu kalian zaman dulu kalau telling stories pakai sesuatu, aku nggak bisa jawab. Wayang. Aku nggak bisa jawab, terus kayak, hah? Nggak bisa jawab. Waduh. And I was still like 20 at that time, kayak, wah gila nggak bisa jawab. Gue gini, akhirnya buka buku, terus begitu sampai ke Indonesia, mulailah itu nonton wayang orang. Nonton lagi zaman dulu tuh di TVRI ada Ria Jenaka, ada rekaman-rekamannya. Terus dulu Sekar Budaya Nusantara tuh dari Bu Nani Sudarsono almarhum, ada DVD tuh dijual-jualin gitu. Mulailah nonton wayang orang lagi. Dari situ kenal sama batik. Karena per karakter ternyata batiknya beda-beda. Arjuna hanya pakai jelamprang. Parang. Bima hanya pakai poleng. Kenapa pakai poleng? Karena Bima itu merepresentasikan kekuatan yang harus diimbangkan dengan kesucian hati gitu. Kayak gitu-gitu. Jadi tunggu deh, sebenarnya jadi batik itu bisa disambungkan dengan karakter. Lalu aku sebagai aktor harus mencari banyak cagak untuk membuat si karakter ini yang tadinya hanya tulisan jadi memadat. Sama seperti wayang orang gitu kan. Pemadatannya Arjuna ya pakai irah-irahannya, kelat bahunya harus spesifik, batiknya juga harus spesifik. Tidak ada yang boleh tajam di ornamennya karena Arjuna itu luruh gitu, halus. Di film juga gitu sama aja. Jadi akhirnya karakter-karakter wayang aku jadikan semacam apa ya, bukan cagak juga sih, tapi contoh, oh kalau perempuan kuat itu mungkin aku baca ceritanya Drupadi atau baca ceritanya Sri Kandi kali ya gitu, atau Banowati ya. Jadi inspirasi. Dan itu jadinya juga ke batik, toolnya peran industri kreatif terutama film, bagaimana cara melestarikan budayanya itu berkesinambungan sama bagaimana kita sebagai personality belajar juga dari budayanya. Jadi sebenarnya simbiosis mutualisme. Kitanya sebagai aktor belajar dari budayanya, kitanya sebagai aktor juga bisa jadi vehicle untuk budayanya dipamerkan lewat karakter. Karena batik aja kalau menurut aku juga there's always a story behind a piece of batik. Selalu gitu. Apalagi kalau kita bisa berkesempatan duduk sama-sama dengan mbok-mbok yang mau lagi malam gitu ya. Aduh, aku pernah dikasih tahu sama salah satu pengrajin batik, Mbak, batik itu adalah proses yang panas. Kalau dikerjakan dengan panas juga nanti kainnya terbakar. Kan? Loh, tuh. Untuk kita zaman sekarang gitu rasanya. Mules gitu langsung. Jadi memang constant reminder. Dan pakai batik pada aku sempat pada zamannya maunya pakai batik yang tidak ditusuk. Jadi harus selalu dipakai stagen gitu. Karena memang itu reminder bahwa kita harus selalu bernafas. Maksudnya tidak ditusuk bagaimana?
Jadi nggak dipeniti. Oh, robek nanti Jadi kainnya hanya itu diikat lalu dibebet Iya, iya, gitu. iya. Dan sebenarnya kan si stagen itu adalah reminder untuk kita selalu menjadi cagak kita sendiri kan, dimana spine-nya harus selalu tinggi gitu. Itu sehat juga sebetulnya. Betul sangat. Capek aja aku. Postur tubuh kita Iya. harus tegak. Iya. Nah, terus dan itu kan sehat. Ya, benar. Kita Nah, kita jadi- duduk aja barusan udah begini-begini. Itu sih masukin kayak tentang budaya ini kita bisa ngelihat itu jangan fokus ke formnya gitu ya. Iya, iya. Tapi lebih ke substance-nya. Gitu. Iya, Jadi iya, substance over form gitu ya. Form itu kan pasti selalu berubah ya. Kayak tarian, wayang, film, Iya, musik. Itu semua kan media komunikasi kan yang Iya. untuk menyampaikan suatu pesan gitu. Jadi Betul. dengan budaya sendiri yang penting itu yang dijaga itu adalah pesannya gitu ya. Bukan cara menyampaikan pesannya. Nah, cara menyampaikan pesan pasti seiring berjalannya waktu kan pasti ada perubahan, ada perkembangan, apakah karena teknologi atau mungkin pola masyarakatnya juga berubah. Hari ini mungkin masyarakatnya, tadi kita sempat diskusi juga ya Mas Asti ya, diskusi attention span-nya sangat pendek hari ini. Apakah kita juga harus mungkin berpikir cara-cara yang cocok untuk itu ya, karena kan komunikasi dua arah Mas, daripada pesannya nggak tersampaikan tapi Iya, iya. malah hilang gitu kan message-nya, substansinya. Ngeliat formnya itu penting juga sih. Iya. Tapi at the Ngeliat same substansinya time, maksudnya. At the same time kita juga harus mengingatkan bahwa there's mindfulness in everything. Exactly. Dan salah satunya mungkin berpulang kepada batik untuk bisa lebih mindful ya, karena begitu banyak muatan sebenarnya. Muatannya Gitu, banyak yang sekali. Kita bisa mindful gitu. Nah, cuman aku yang belum dengar dari Nadine. Gitu. Aku dari tadi banyak belajarnya sih. juga. Ngobrol itu kayak wow, banyak banget hal yang aku nggak pernah dengar sebelumnya gitu. Terakhir mungkin dari Nadine, mungkin kamu yang paling deket sama generasi yang sekarang gitu, generasi Saya yang termasuk soalnya dekat lagi saya salah satunya gitu. banding sama kita nih, dan generasi kamu akan yang meneruskan gitu ya. We will pass the baton on to your Semoga, generation. Gimana sih kamu melihat semuanya, dan kalau misalnya bisa ngomong ke teman-teman gitu ya, apa sih yang pengen kamu sampein gitu sehubungan dengan batik gitu. Kalau aku sebagai tadi bukan cuma dekat sama generasinya, tapi aku juga termasuk di salah satunya. Memang menurut aku berkain, memakai batik itu tuh mungkin sekarang tuh mindsetnya udah bukan kuno, tapi banyak pakem. Dan kita tuh selalu takut untuk kayak ini tuh gue boleh nggak ya pakai sneakers, ini tuh gue boleh nggak ya pakai kaos di atasnya. Itu termasuk berkebaya nggak sih kayak gini tuh? Gitu. Negara nggak boleh pakai Betul, sneaker. betul. Karena kalau pakem betul ada. Terus kayak benar. Kayak perihal pakem memang betul ada, tapi tadi Kanjeng Gusti juga bilang sesuatu yang oh ya benar juga sih. Daripada kita konservatif dan malah jadi hilang, lebih baik untuk dipakai aja dulu, untuk coba aja dulu. Kalau misalnya memang ada yang mengkoreksi, take it as a lesson. Karena kayak ya untuk kenapa nggak mau belajar gitu, kayak apapun yang kita lakukan, apa yang kita pakai, kalau misalnya ada yang salah, baju lain pun kalau orang lain bilang itu salah cara pakainya, you will learn, you will try to use it differently next time. Dan itu adalah harusnya menjadi ruang untuk kita orang-orang seumur aku gitu, kayak nggak apa-apa belajar aja dulu, pakai aja dulu. Benar. Emang tapi itu sih memang kayak mungkin sosialisasi. Karena memang di sekolah pun kita punya hari memakai batik. Setiap hari Kamis semua sekolah pakai batik. But we have never been taught about it somehow. Mendalam apa esensinya batik, cerita-cerita di dalamnya. Karena menurut aku it can be one subject itself. Iya nggak sih, kayak ayo kita hari ini belajar tentang ceritanya. Ayo hari ini kita belajar cara pembuatannya, itu kita nggak pernah diajarin sama sekali. Dan menurut aku itu sih kayak sayangnya kalau luruh dan hilang gitu. Itu sih paling. Iya, kadang-kadang nggak ngelihat ininya ya, the why-nya, the process-nya, tapi hanya end Kita cuma result-nya tahu kan. udah tiba-tiba jadi seragam aja. Iya, iya. Benar. Sementara cerita di balik batik Itu yang lebih sendiri, penting kan Iya. prosesnya ternyata yang itu lebih. bisa jadi why dan bagaimana kita bisa menghargai Betul, batik betul itu banget, gitu ya. betul banget. Kita udah belajar banyak banget dari Ibu Gusti, gitu ya, dengar juga visi dan misinya Pura Mangkunegaran. Yes. Kita looking forward gitu ya, dan cerita-cerita Asti juga gimana film industri hiburan juga. Kalau aku simpulin, batik is not just fashion tapi juga heritage.
a piece of material, Yes, tapi nggak itu cuman produk hanya- budaya. Tapi juga merupakan budaya dan warisan kita sebagai bangsa Indonesia. Dan terakhir dong Nadine, pesan buat teman-teman Gen Z apa dong? I'm going to say it in a very Gen Z manners, tapi kayak guys gitu. Kayak, kita harus satu bahasa ya. Dipakai aja dulu kainnya, batiknya, nggak kuno. Kalau misalnya ada yang harus kalian pelajarin karena apapun bisa kalian cari di internet dengan mudah sekarang. Dekatlah dengan orang yang cinta terhadap kebudayaannya juga sendiri karena ya kalian akan terpengaruh dengan sangat baik dari itu. Terima kasih semuanya, terima kasih Nadine, terima kasih Kanjeng Gusti, terima kasih Ibu. Thank you banget Asti, seru banget ngobrolnya itu. Dan ya terima kasih juga tentunya Iwan Tirta dan Nugraha Aditya. Thank you so very much.